Ya, pemirsa, bagaimana kita memberikan perhatian lebih ya dok kepada si besar ya anak-anak kita yang obesitas itu. Ini contohnya apa ya? Misalnya kan kita bagaimanapun juga banyak ibu yang bekerja, urusannya banyak di rumah. Kenapa selalu ibu ya? Harusnya ibu dan bapak ya orang tua ya. Betul. Dokter ada contoh, dokter sudah bawa contoh. Kayak hari ini kita Ya. ngerjain cuma 15 menit tadi pagi di rumah ya. Suami saya membuat ini ya, ini yang dia buat ini boleh dibilang katanya ini sushi, tetapi actually this is not sushi, more like seperti kayak lemper barangkali ya. Cuman kita bungkus dengan rumput laut dengan nori ya. Dan ketimbang kita menggunakan beras putih, lalu kita menggunakan ada beras ungu, ya, ada beras merah, beras coklat bercampur dengan beras hitam. Dan itu tadi apa telur kita dadar. menggunakan telur dadar, jadi ada tapi proteinnya, tidak menggunakan minyak. karbohidrat yang kompleks. Yes. Dan terus ini, ada sayurnya, timun dan ada timunnya wortel juga. Dan bukan cuma ini aja, ini salah satu contoh, ini misalnya makanan untuk 6 orang anak ya. Ini adalah tempat makan anak saya zaman dia masih kecil. Kirain punya dokter. No, kita punya otak-otak ya. Otak-otak Dok, ini boleh adalah lihat protein. otak-otaknya ya, Dok? Oh, boleh dicobain juga boleh. Tapi enak otak-otak kan bukannya ada Enggak tepung pakai sagu, terigunya. kita nggak pakai. Itu hemat pangkal pelit. Kalau tukang yang kalau orang lain yang bikin, kalau Nggak, saya ini, bikin tidak menggunakan. Lalu kemudian coba bayangin. Berarti otak-otaknya ini dari buah. apa? Santan? Dari ikan, dari santan. Santan itu makanan yang baik, Dan jangan bumbu-bumbu salah. ya? Lalu kemudian ditambah dengan bumbunya termasuk kucai dan sebagainya. Ditambah dengan ini. Ini udah satu porsi nih buah. Ya. Oke, satu lalu porsi kemudian buah, untuk anak yang lebih sudah besar, ada protein. Proteinnya. Ya, betul. Lalu untuk anak yang lebih besar kita menggunakan pepaya, lalu ditambah dengan tahu isi. Ya. Lalu kemudian untuk anak yang lain kita bisa menggunakan ini juga yang hobi makannya gede banget, yang nafsu makannya gede. Ya, kita bisa menggunakan ini namanya apa? Ubi. Iya dong. Ini namanya ubi. Dan ini namanya adalah pepes tahu. Ya. Jadi dan membuat karbohidratnya dari ubi. Ya, lalu kita punya protein dari proteinnya dari tahu. Ya, dan ini makanan yang sering terlupakan. Dok, ini berarti maksudnya kalau atas nama kepraktisan bisa dibuat kemarinnya saya dan nggak paginya. pernah mengenal kata kepraktisan. Aduh, karena kena lagi deh. Saya nggak tega bikin yang praktis untuk anak-anak saya. Ya, sebab saya sendiri juga diciptakan Tuhan dengan cara yang tidak praktis. Yang praktis itu sekali lagi itu ngurus KTP. Jadi ini adalah pisang kepok dan jujur Vi, nyari pisang kepok dan harganya pisang kepok itu 7 kali lebih mahal daripada biskuit di pinggir jalan. Ya ampun. Jadi sekali lagi untuk menciptakan suatu suasana makanan yang sehat, komunitas yang sehat, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ini adalah suatu pekerjaan besar dari beberapa kementerian terkait. Ya percuma aja para dokter, ahli gizi, nutrisionis teriak-teriak menganjurkan orang makan makanan sehat, tetapi ketersediaannya jarang dan daya beli tidak sanggup. Gitu loh ya, seperti ini pisang kepok yang harganya ajubilah. Lalu ini adalah tempat makan saya waktu SD. Ya ampun dok. Barangkali kalau ibu saya nonton dan barangkali kalau teman saya waktu SD masih tahu, ini adalah tempat makan saya waktu SD. Masih dalamnya ya, kita menggunakan telur puyuh, kita buat menjadi pindang. Diapakan tuh? Kita bikin pindang. Tidak digoreng kan? Enggak, kita bikin pindang. Jadi pindang kita beri tusuk-tusuk kecil begini. This is very cute. Ya sangat cute banget. Dok, tapi kan kadang-kadang anak kita ya maksudnya aduh nggak suka, kalau tidak suka misalnya sama pisang kepok atau telur puyuh. So, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan saya cuma satu, orang tuanya makan apa ya? Sama, kalau gorengan juga. Kalau orang tuanya pulang kantor, lebih gampang beli mie tek-tek, lebih gampang jajan sotomi, ya kan? Nah, anaknya otomatis akan melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, berarti apa? Berarti untuk melawan obesitas bukan sekedar kita siap-siap dengan menu, tapi paradigma ya dok. Paradigma yang seperti apa? Paradigma nomor satu dan yang kedua yang lebih penting adalah sekali lagi kerjasama dari berbagai pihak. Jadi orang-orang seperti saya, orang-orang dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan, kan kita sudah punya Departemen Pendidikan Keluarga. Lalu juga dari Posyandu, para ibu-ibu PKK, yuk kita bangun bersama. Karena ini adalah suatu yang disebut dengan kekayaan pangan lokal. Ketika presiden kita lagi ribut, ayo bagaimana nih harga bahan pangan kok naik? Nah pertanyaannya kan bahan makan yang mana? Kalau memang bahan pangan yang ini ada semua di Indonesia. Kenapa bisa naik? Jadi sekali lagi Kementerian Perdagangan juga terkait, Kementerian Pertanian juga terkait. Jadi kita hanya bisa membangun bangsa ini apabila kita betul-betul bekerja sama, enggak sendiri-sendiri. Dr. Tan Shotyan, terima kasih telah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia.